Wait a second. Okay. So, first of all, welcome to our English club. So, actually, I'm your instructor for this activity this evening. First of all, I'd like to introduce myself. My name is Lutfi Ashar Mauludi. I'm an English lecturer in English Diploma Program of Faculty of Vocational Studies. So, uh, I'm going to be your instructor for this activity. First of all, I'd like to obtain some informations about you. Are you in the first semester or third or fifth semester? You may write the chat if you do not want to unmute your uh, microphone. So what semester? Okay, so we have fifth semester. So please everyone write down this your semester so I can identify. Okay. Okay, so since it is an English club, so would you please answer it in English? Yeah, just like Azarin. Yeah, third semester, so that's correct. Yeah, that's how you do that. Let's try to practice to utilize your English skill. Okay, nice. Okay, so most of you are third semester. So we have 5 responses. I'm going to wait for other responses. Adila. Okay, no problem, Apita. Yeah. Okay, please write your semester on the. So most of you are the third and the fifth semester. So that means actually you have taken English course before, right? Is it our first time meeting, or did I meet some of you before in the classroom? Yeah, yeah, I think I'm familiar with some of you. Yeah. All right. So, uh, this is what we are going to do tonight. We are going to prepare of how to write. You have, I believe that you have received the mail to you. So today we are going to cover that, and then starting from next week, you are going to try to start applying what we are going to learn tonight. Okay. Uh, so. Um, Is it okay for me to speak English all the time, or do you want me to switch with Bahasa Indonesia when I'm explaining the material? What do you think? Di switch aja Pak, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Okay, so you want me to switch, okay, for Bahasa Indonesia in Bahasa Inggris, okay. Wait a moment. Alright, so let's get started ya. Jadi gini, kita akan memulai latihan untuk membuat sebuah essay. We want to write an essay and it is in English ya. Jadi hari ini akan saya terangkan step-step bagaimana cara membuat essay yang tepat. Suara saya bisa terdengar dengan jelas kan? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, good. Ya, yang penting bisa terdengar dengan jelas. Saya harus nge-set thesis statement-nya mana di sini? Addiction to playing video games and suffer detrimental effects. Betul sekali. Apakah ini saja? Nah, terus apa saja itunya? Poinnya yang pertama apa? Isolation and withdrawal from social experience. Yang dari sini itu mana sih poinnya? Unhealthy attraction, substance, or Yes, unhealthy. Nah, jadi gini loh, ya. Jadi ini yang pertama. Ya, jadi ini kan ngomongin bahwa videonya bisa kecanduan dan juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Nah, yang pertama itu adalah ini bahas tentang addiction-nya. Yang kedua apalagi? Yang di paragraf ini? Betul sekali. Isolation and withdrawal from social experience ya kan. Kalau nge-game terus itu kan nggak mau kemana-mana ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Destruction of the user's career.
Yes, disruption of user's career. Nggak punya karir karena nge-game terus. Gitu. Terus selanjutnya, A decline in overall health and hygiene. betul. Nggak sehat, ya kan? Nggak sehat. Kemudian, ada lagi atau enggak? Sudah, ya. Saya tunjukkan sebuah aplikasi di internet, ini gratis. Ya. Nah, aplikasinya namanya adalah Grammarly. Ya, kalian cuma tinggal ngeklik aja grammarly.com. Nah, jadi contohnya ini kan ada kata ini ya, it talk about something. Ya, kemudian saya tulis di sini. Saya tinggal copy paste saja di sini. Nah, tadi Word itu nggak merasa ada yang salah di sini. Tapi ternyata sama Grammarly ada yang salah. Ada alert di sini. Ternyata harusnya apa? Talks. Nah, ya. Jadi kayak gitu. It talks about something. Nah, nanti di sini ada keterangan. Looking good, clarity, dan seterusnya. Jadi gitu ya caranya. Nah, yang pertama, gunakan dulu di sini semuanya. Kemudian baru ke sini. Karena meskipun ini tidak ada tanda-tanda merah, tanda-tanda biru, ini tidak menjamin kalau ini betul. Karena tetap ada kelemahannya, namanya juga mesin, ya kan? Nah, kemudian baru kalian ke Grammarly. Nah, lalu kalau di Grammarly ini apakah sudah beres? Tidak juga, tetap harus ada orang yang kompeten memang, ya, gitu. Jadi pakai ini saja sebenarnya boleh, tapi kadang Grammarly itu memberikan opsi, ya. Kayak misalnya, kalau misalnya saya ngasih kayak gini, it talks on something kayak gitu ya, itu kan salah ya. Ketika saya klik di sini, nah kamu bisa iya, bisa tidak. Bisa dismiss, bisa mau pakai about, harusnya memang about. Ya. Tapi kan itu terserah. Kadang ada kalimat-kalimat yang Grammarly itu sebenarnya nggak benar. Ya, bukannya nggak benar, maknanya itu berbeda. Tapi menurut Grammarly harusnya secara kaidah nggak seperti itu juga ada. Sempurna ya. Nah, jadi Grammarly itu tidak sempurna, tapi ini bagus. Untuk tingkat akurasi mungkin 80% sudah bisa ya. Nah, jadi kayak gitu. Ini sebenarnya. Jadi ini adalah contoh untuk melakukan revising sama editing. Makanya pakai ini dulu. Nah, terakhir peer review. Peer review itu sama siapa sih? Orang yang lebih pintar dan feedbacknya dari feedback dari orang yang lebih pintar. Jadi ke orang itu terakhir, ya. Ke orang yang lebih pintar itu terakhir. Kalian harus melakukan proses step revisi-revisi sendiri semua dulu, baru ke orang yang lebih pintar. Ya, itu adalah contoh melakukan revisi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan langsung ke persiapan untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan jadwalnya adalah drafting. Oh sebentar, ada yang mau bertanya ya? Saya jawab dulu. Dalam pembuatan essay bahasa Inggris, apabila membaca serta mencantumkan beberapa isi dari artikel jurnal referensi ke essay, apakah diperbolehkan? Kalau essay itu bukan scientific report ya, jadi tidak menggunakan sitasi. Tapi kalau ngambil ide, boleh. Nah, ingat, yang boleh kalian lakukan itu mengambil ide, bukan mengcopy paste. Ya. Apakah perlu disebutkan sumbernya? Kalau essay sebenarnya tidak terlalu harus disebutkan sumbernya kok, karena sebenarnya biasanya essay itu adalah pandangan kalian, ya, pandangan, opini kalian, meskipun berasal dari sumber-sumber tertentu, tapi nggak boleh yang namanya copy paste dan nggak perlu harus menyantumkan sitasi-sitasi juga, ya, karena ini kan bukan scientific report, bukan ilmiah, tapi nggak boleh copy paste. Yang bisa kalian lakukan, tips saya kayak gini, kamu baca sebuah sumber, sumbernya ditutup, yang kamu ingat apa tulis lagi pakai kata-kata kamu sendiri, itu bisa dimasukkan ya ke dalam isi ya, karena biasanya itu yang harus dilakukannya. Makanya sebenarnya saran saya sumber-sumber itu kalian gunakan saat kalian melakukan brainstorming, bukan saat kalian membuat draft. Makanya tadi ketika brainstorm kan kalian harus membuat banyak ide ya nggak sih, dari bacaan-bacaan ditulisnya poinnya, jangan kalimatnya, poin-poin saja. Nanti poinnya kemudian dikumpulkan, dikembangkan. Nah, kalau dikembangkan kan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, jadi gitu. Ya. Apakah itu menjawab pertanyaan, Ivan?
Ya. Jadi boleh menggunakan referensi, tapi tata cara penulisannya tidak seperti menggunakan scientific. Jadi idenya boleh diambil, yang penting diparafrase dengan kalimat berbeda. Nah, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tidak ada yang pertanyaan. Nah, kita sudah di akhir acara, sekarang ada tugas ternyata. Nah, tugasnya itu apa sih? Untuk minggu depan, kalian harus membuat draft. Nah, draftnya kalau bisa memang harus dibuat sebelum kita pertemuan. Jadi nanti saat pertemuan dengan saya, kita akan konsultasi, ya, konsultasi satu-satu. Jadi lebih bagus nanti kalau kalian ngirimin ke saya draftnya. Jadi sebelum meeting ya, jadi sebelum meeting silakan kirim ke saya draftnya. Nanti saat meeting akan saya bahas satu-satu. Jadi akan saya betulkan mana yang salah, mana yang betul, mana yang kurang kayak gitu ya. Jadi itu untuk minggu depannya. Apa yang harus kalian lakukan? Kita lihat. Ini. Jadi C-nya itu Indonesia Economic Outlooks, harusnya Indonesian Economic Outlooks in the New Normal Era, topiknya. Yang harus kalian lakukan itu nanti kan sebenarnya membuat draft kayak gini ya, tapi belum dulu lah. Jadi yang penting kalian buat ini dulu, yang merah-merah. Thesis statement, poin 1, poin kedua, poin ketiga, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Poin keempat saya hapus. Nah, yang saya merahin dulu ya, bikin thesis statement, poin 1, poin 2, poin 3. Nah, nanti silakan buat topik sentence-nya nanti di drafting. Jadi pokoknya ini dulu, jangan keburu buat topik sentence. Atau nanti poin kalian nggak cocok ya. Nah, kenapa? Karena saya akan membandingkan kira-kira poin 1, 2, 3-nya itu berhubungan dengan thesis statement atau enggak ya. Dan ini semua berhubungan dengan topik atau enggak, karena harus seperti ini caranya, prosesnya saya ingatkan kembali ya. Jadi bikin brainstorm, kemudian bikin thesis statement sama poin. Jadi itu yang harus kalian lakukan dulu ya. Nah, sekarang akan kita bahas topik ya. Topiknya apa sih? Indonesian Economic Outlooks in the New Normal Era. Pandangan ekonomi Indonesia di era normal. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian mengetik pandangan ekonomi Indonesia di era normal. Jadi minggu depan saya ingin semuanya, jadi topik dulu, buat thesis statement, kemudian poin 1, poin 2, poin 3. Itu untuk minggu depan. Jadi minggu depan saya akan mempresentasikan hasil dari topik sama poin kalian. Nanti saya akan melakukan evaluasi. Mana kira-kira tesis statement-nya betul, mana poin yang betul, mana poin yang salah, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus direvisi. Gitu ya. Yang mau ditanyakan. Ya. Nanti ditulis saja di selembar halaman saja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti mungkin bisa nanti silakan bisa dikirimkan ke panitia saja ya, dikirimkan ke panitia, ditulis nama ke panitia, terus nanti panitia akan ngirim ke saya, nanti akan saya kasih komentar-komentar, lalu saya presentasikan ya. Nanti akan saya kategorikan mana yang bagus, mana yang harus ditingkatkan. Tapi tenang saja, saya tidak akan menyebutkan nama ya. Kalau kalian mau mempublikasikan sendiri boleh, tapi saya tidak akan publikasikan siapa ini punyanya siapa. Jadi nggak usah khawatir ya. Ini juga dan oh ya, ini tuh bukan kuliah, jadi kalian tuh nggak usah takut salah karena akan dapat nilai jelek. Ya. Ya, ini semua nggak akan ada hubungannya dengan nilai kalian ya. Ini cuma hubungannya sama apa sih? Sama itu ya. Apa namanya, dignity, pride, apa itu bahasa Indonesianya ya. Jadi mungkin cuma malu kayak gini, tapi nggak boleh malu, namanya juga belajar ya. Kalau kalian banyak salah itu kan, kalau kalian sudah pintar saya yang kaget ya, ngapain ada acara kayak gini kalau sudah pintar semua ya. Jadi ini untuk belajar bersama-sama. Jadi nanti tidak usah takut salah, dibuat dulu secara maksimal, nanti dikirimkan ke panitia, nanti kita akan membahas untuk minggu depan. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau komentar mungkin? Saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. I hope that it will motivate you to be a better writer in English, and please do not hesitate to learn. Please focus on your competence, and I believe that if you work hard, you can get a good result. Yeah. So that's all for me. Yeah. Sorry if I made a mistake, and I'll see you next week. Yeah. Have a good night, everyone. Thank you, sir. Thank you, Sir.